Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan membaca, mendengar, mempelajari sebagian firman, khususnya yang berhubungan dengan kebangkitan maupun ketuhanan Kristus, yang dua-duanya merupakan hal yang sangat vital dalam iman Kristen, dan dua-duanya harus kami percaya untuk bisa selamat. Kami sekali lagi mau coba Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman, penyampaian dan penerimaannya. Tolong berikan hamba-Mu kekuatan jasmani, pikiran, khususnya suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, dan apapun yang dibutuhkan supaya dia bisa menyampaikan firman dengan sebaik-baiknya, dengan benar dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong semua jemaat dalam mendengar, berikan hati yang terbuka, jauhkan dari segala macam gangguan, berikan konsentrasi dari awal sampai akhir, berikan terang supaya kami bisa mengerti, dan berikan kami ketundukan pada firman dan Injil. Yang belum percaya tolong percaya, yang sudah percaya tolong untuk dikuatkan dan diteguhkan. Setan pasti bekerja, tolong kuatkan kami semua. Dan sekali lagi kami berdoa untuk listrik, sinyal HP, wifi dan sebagainya, dan Engkau menjaga ketenangan di sini maupun di rumah setiap jemaat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya berikan tema kebangkitan Yesus membuktikan ketuhanannya. Tidak terlalu beda antara ketuhanannya dan keilahiannya ya. Kalau dia Tuhan dalam arti yang sebenarnya, dia juga Allah dalam arti yang sebenarnya. Biarpun dua kata itu sebetulnya memang artinya beda. Mari kita membaca ayatnya dalam Roma 10 ayat 9 dan ayat 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, saya akan membahas lebih dulu bahwa Yesus adalah Tuhan. Hal yang pertama, saudara, kata Tuhan ini diterjemahkan dari kata Yunani kurios, kalau dalam perjanjian baru tentu saja. Dan ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan ya. Pertama, saudara, kata Yunani kurios ini memang biasanya diterjemahkan Tuhan, tetapi memang bisa diterjemahkan Tuhan. Jadi sama seperti kata Allah itu ya, bisa untuk Allah yang sungguh-sungguh, bisa untuk dewa, bahkan kadang-kadang digunakan untuk setan, ataupun untuk manusia dan sebagainya. Jadi bisa Allah sungguh-sungguh, bisa Allah yang sekunder, yang sebetulnya bukan Allah. Maka kata kurios bisa juga seperti itu. Bisa Tuhan yang sungguh-sungguh, tapi bisa juga Tuhan yang sekunder, sehingga diterjemahkan sekedar Tuhan. Kitab suci bahasa Inggris kadang-kadang menerjemahkan kurios sebagai Sir. Sir itu Tuhan. Misalnya dalam Yohanes 4 ayat 11. Dan ayat ini sering diserang oleh orang-orang Islam ya, karena terjemahan kita kok Tuhan, padahal terjemahan dari Alkitab bahasa Inggris Sir atau Tuhan. Dan kata ini ditujukan kepada Yesus. Kalau diterjemahkan Tuhan, berarti bukan Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus. Tapi saudara, terjemahan Yohanes 4 ayat 11 ini waktu Yesus dengan perempuan Samaria itu ya, ini benar diterjemahkan Sir. Pada waktu perempuan Samaria memanggil Yesus atau menyebut Yesus gitu, dia tidak sebut Tuhan tapi Tuhan. Karena apa saudara? Karena konteksnya mengharuskan seperti itu. Konteksnya apa? Perempuan Samaria itu baru bertemu dengan Yesus, dan sebelumnya dia tidak pernah mendengar ataupun mengenal Yesus. Jadi
Apakah mungkin dia tahu-tahu menyebut Tuhan Yesus? Tidak mungkin, saudara. Karena itu harus memang disebut, diterjemahkan Sir dalam bahasa Inggris, atau Tuhan. Itu terjemahan yang benar dalam konteks ini. Contoh yang lain dalam Yohanes 20 ayat 15, saya berikan ayatnya. Setelah kebangkitan, Yesus ketemu dengan Maria Magdalena. Maria Magdalena orang percaya, bukan? Beda dengan perempuan Samaria itu pada saat itu. Tapi dia tetap menyebut Yesus, kalau dalam terjemahan Inggris lagi-lagi diterjemahkan Sir. Kata kurios, terjemahkan Sir atau Tuhan. Kenapa? Lagi-lagi konteksnya. Satu, Yesus baru bangkit, Maria mungkin matanya menangis penuh air mata. Dan mungkin, saya katakan mungkin, Yesus setelah kebangkitan itu memang karena sering tidak dikenali oleh para murid, ada perbedaan yang saya tidak tahu apa. Tapi yang jelas pada saat itu Maria tidak mengenali kalau itu adalah Yesus. Karena itu tidak mungkin dia sebut Tuhan. Dia pikir penjaga taman atau apa, dan dia aja sebut kurios, diartikan Sir atau Tuhan. Jadi saudara, konteks menentukan. Karena kita masuk poin B ya. Tetapi ada banyak ayat yang menyatakan Yesus betul-betul Tuhan dalam arti kata setinggi-tingginya, dan tidak mungkin diterjemahkan Tuhan. Ayatnya luar biasa banyak. Kalau saya bacakan semua dengan bunyi ayatnya, kita sampai 1 jam mungkin tidak selesai baca ayat-ayat ini. Jadi alamatnya pun saya berikan di sini. Kalau saudara mau, saudara bisa capture pada waktu nonton HP, lalu periksa sendiri. Apakah memang ayat-ayat ini menunjukkan Yesus harus disebut Tuhan? Nah, nanti akan saya bahas beberapa saja ayat yang menyolok, di mana Yesus disebut dengan kata kurios dan tidak mungkin diartikan Tuhan, tetapi harus diartikan sebagai Tuhan. Sekarang poin C, saudara. Ingat juga bahwa yang menyebut Yesus dengan sebutan Tuhan adalah orang-orang Yahudi yang adalah bangsa monoteis. Sehingga tidak mungkin begitu sering, itu sendiri sudah tahu berapa kali itu ya, begitu sering menyebut Yesus dengan sebutan Tuhan. Seandainya Yesus bukan betul-betul Tuhan dalam arti kata yang setinggi-tingginya, kalau Tuhan sekunder atau Tuhan, tidak mungkin disebut begitu sering. Seorang bernama W.E. Fine mengatakan demikian: arti sepenuhnya dari persatuan Yesus dengan Allah di bawah satu sebutan Tuhan ini terlihat pada waktu diingat bahwa orang-orang ini termasuk dalam satu-satunya bangsa monoteis dalam dunia ini, menyatukan atau menggabungkan Sang Pencipta dengan seseorang yang diketahui sebagai ciptaan, bagaimanapun ditinggikannya dia, sekalipun merupakan sesuatu yang memungkinkan bagi ahli-ahli filsafat kafir, adalah mustahil bagi seorang Yahudi. Saudara, bangsa Yahudi memang adalah satu-satunya bangsa monoteis di dunia pada saat itu. Kalau sekarang Islam itu juga monoteis, saksi Yehova dan sebagainya mengklaim monoteis dan sebagainya. Tapi pada saat itu dia adalah satu-satunya bangsa monoteis. Mengapa gerangan bangsa monoteis yang percaya Tuhan itu cuma satu, Allah itu cuma satu, begitu sering menyebut Yesus dengan sebutan Tuhan? Karena kita masuk poin keempat, poin D. Penyebutan Yesus sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan dalam Kisah Rasul. Dalam kitab Kisah Rasul, sebetulnya kita melihat, kalau kita baca ya, penekanannya itu penginjilan kan ya. Inti dari Kisah Rasul itu adalah Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu harus jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Jadi seluruh Kisah Rasul penekanannya penyebaran Injil itu sampai Paulus itu sampai di Roma dan memberitakan Injil di sana. Jadi dengan penekanan penginjilan, seharusnya kitab Kisah Rasul itu menekankan Yesus sebagai juru selamat.
Tapi ternyata kalau saudara membaca seluruh kitab Kisah Rasul, cuma ada 2 kali Yesus disebut dengan istilah juru selamat, yaitu dalam Kisah Rasul 5 ayat 31 dan Kisah 13 ayat 23. Tapi kalau sebutan Tuhan bagaimana? Dalam seluruh kisah Rasul, Yesus disebut Tuhan sebanyak 92 kali. Disebut Tuhan Yesus sebanyak 13 kali. Dan disebut Tuhan Yesus Kristus sebanyak 6 kali. 92, 13, 6. Juru selamat cuma 2. Jawablah ya. Lebih ditekankan ketuhanannya daripada dia sebagai juru selamat. Mungkin karena banyak penginjilan kepada orang-orang Yahudi, sehingga lebih menekankan Tuhan daripada juru selamat. Mungkin. Tapi yang jelas itu faktanya dalam Kisah Rasul. Saya sendiri tidak pernah ngitung. Kalau saudara punya konkordansi bisa dilihat Tuhan dalam Kisah Rasul, Tuhan Yesus Kristus, benar atau tidak. Kalaupun salah, seandainya salah, bisa karena salah penterjemahan, bisa juga salah hitung, bisa, tapi tidak akan salah terlalu banyak. Jumlahnya tetap jomplang luar biasa. Sekarang kita masuk poin kedua, pembahasan ayat-ayat tertentu di mana sebutan kurios untuk Yesus harus diartikan Tuhan dan bukan Tuan. Karena poin A ya, saya bahas beberapa ayat, mungkin ada 6 atau 7 saya lupa. Poin A adalah 9 ayat 38. Ini orang buta itu ya yang disebutkan. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kalau orang itu menganggap Yesus sebagai Tuhan dan bukan Tuhan, mengapa dia sujud menyembahnya? Dia sebut kurios, dia sembah. Jelas dia anggap Tuhan dalam arti kata setinggi-tingginya. Tidak bisa tidak. Contoh kedua poin B. Ini Kisah 7 ayat 59 dan 60. Doa dari Stefanus pada waktu dia sekar di rajam batu ya. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Jadi dia mengucapkan kata Tuhan ini dalam satu doa. Dalam bahasa Yunani bukan kurios, tetapi kurie. Kurie 2 kali. Tidak usah bingung bedanya kenapa kurios, kenapa kurie. Yunani ini suatu bahasa yang memang membuat mumet. Semua kata benda dan kata kurios itu kata benda juga. Kata theos juga kata benda. Dan bahkan nama berubah-ubah kalau dalam bahasa Yunani sesuai dengan posisinya sebagai apa dalam kalimat itu. Kalau sebagai subjek ini, sebagai objek berubah ini, berhubungan dengan kepunyaan gantiin lagi. Jadi tidak usah bingungkan kurie atau kurios itu sebenarnya sama. Kata kurie di sini tidak mungkin diterjemahkan Tuhan, karena sudah di sana Stefanus menggunakan sebutan tersebut pada saat berdoa, dan doanya ditujukan kepada Yesus sebagai objek doa. Yesus harus adalah Tuhan dan bukan sekedar Tuhan. Kalian kita lihat contoh ketiga, poin C, Kisah 10:36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan pada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Perhatikan bagian yang saya garis bawahi, Tuhan dari semua orang. Kalau dia hanya Tuhan, dia mungkin Tuhan hanya dari beberapa orang. Ya banyak orang masih bisa kalau dia kaya sekali, tapi tidak mungkin dikatakan Tuhan dari semua orang. Jadi kurios di sini harus diartikan Tuhan
Dan ini menunjuk kepada Yesus. Sekarang poin keempat, Ibrani 1 ayat 8 dan ayat 10. Tetapi tentang, kata tentang ini terjemahnya menurut saya salah, lebih benar terjemahan dari King James. Tetapi kepada anak, ia atau Allah berkata, tahtamu ya Allah. Yesus disebut Allah ya. Dan itu Theos, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Dan ayat 10. Dan, jadi kata-katanya belum selesai, sambung kanan. Pada mulanya ya Tuhan. Jadi Allah Bapa ya menyebut Yesus dengan tadi ayat 8 ya Allah, dan di sini ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Kata Tuhan dalam Ibrani 1 ayat 10 ini tidak mungkin diartikan sebagai Tuhan, karena dalam Ibrani 1 ayat 8-nya dia disebut Allah, dan kata Yunani yang digunakan Theos, the God. Kalau Bambang Nursena atau siapapun, saya tahu ada bidat lagi, saya lupa yang mana, yang mengatakan itu Allah tapi bukan Theos. Maka kita perlu tahu di sini kata Yunani yang digunakan Theos, lalu ditambahin punya tahta yang kekal. Lalu dalam Ibrani 1 ayat 10 bagian akhir, kata-kata engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu, jelas menunjukkan bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi. Bagaimana dalam konteks seperti ini diartikan Tuhan dan bukan Tuhan? Tuhan itu bisa mencipta? Tidak mungkin, saudara. Tuhan disebut Theos, rasanya tidak masuk akal. Karena poin E, Filipi 2 ayat 10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kata Tuhan di sini kalau diterjemahkan atau diartikan Tuhan, maka jadi aneh. Mengapa semua tanpa kecuali berlutut atau menyembah kepada seorang Tuhan? Tidak bisa tidak. Ini harus diartikan Tuhan dan bukan Tuhan. Sekarang kita masuk dalam poin F, 1 Korintus 8 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab, perhatikan ini ya, sungguh pun ada apa yang disebut Allah. Ini Allah huruf kecil, Allah ya abal-abal ya, dewa atau apapun, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah, abal-abal lagi ya, dan banyak Tuhan, ini abal-abal juga, yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, ini Allah sungguh-sungguh, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Lalu, dan satu Tuhan saja. Ini bukan Tuhan abal-abal. Yang tadi abal-abal ayat 5 tuh. Tapi yang ini Tuhan yang sungguh-sungguh. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi saudara, beberapa hal perlu kita perhatikan dari teks ini ya. Pertama, perhatikan kata-kata satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ini tidak memungkinkan diartikan Tuhan, karena kalau Tuhan pasti tidak satu. Seperti dalam ayat 5, banyak Tuhan. Ya, ayat 5 mengatakan banyak Tuhan, tapi T-nya huruf kecil, yang demikian. Jadi Tuhan. Nomor 2, juga perhatikan bagian akhir ayat 6 yang mengatakan yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup, ayat 6c. Ini jelas menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan dalam arti kata yang setinggi-tingginya. Bagaimana mungkin kalau Dia cuma Tuhan, Dia bisa menciptakan segala sesuatu dan membuat kita hidup? Seorang Tuhan
yang bisa mencipta seperti ini pasti sesungguhnya adalah Tuhan dalam arti kata yang setinggi-tingginya. Kalau yang ketiga, sekalipun Bapa adalah Allah dan Yesus juga adalah Allah, tapi tetap hanya ada satu Allah. Jadi kata-kata tadi cuma satu Allah yaitu Bapa itu tidak ditobruk ya. Kita percaya Yesus adalah Allah, Bapa Allah, dan kita percaya juga Roh Kudus Allah, cuma tidak masuk dalam ayat ini. Tapi kita percaya Bapa itu Allah, Yesus Allah. Bukan berarti kita percaya dua Allah, tidak. Kita tetap percaya cuma ada satu Allah. Demikian juga sekalipun Yesus adalah Tuhan dan Bapa adalah Tuhan, tapi kita hanya punya satu Tuhan. Ini disebabkan karena sekalipun Allah itu terdiri tiga pribadi, tetapi hanya mempunyai satu hakikat. Jadi teks ini hanya bisa dijelaskan dengan doktrin Allah Tritunggal. Dia mengatakan cuma ada satu Allah, yaitu Bapa. Tetapi Yesus Allah, jadi ada dua lah. Ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Bapa kan juga Tuhan, jadi ada dua. Waktu saya debat dengan Unitarian, mereka tidak pernah bisa jawab. Saya tanya, karena mereka berargumentasi, Allah cuma satu yaitu Bapa. Saya gunakan argumentasi. Kalau kamu konsisten dengan argumentasimu, Allah cuma satu yaitu Bapa, berarti Yesus bukan Allah. Itu cara mereka membuktikan Yesus bukan Allah. Maka harus konsisten. Ayat 10-nya ayat 6-nya ya. Satu Tuhan yaitu Yesus, berarti Bapa bukan Tuhan. Mereka berkali-kali debat tukang seri sampai 9 stasiun ya. Berkali-kali tidak bisa jawab. Bagaimana? Bapak itu Tuhan atau tidak? Mereka tidak bisa mengatakan Bapak bukan Tuhan. Tapi kalau mereka katakan Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, ada dua Tuhan. Sampai terakhir saya pepet terus. Frank Donald akhirnya mengaku dalam konteks ini Bapak bukan Tuhan. Sampai ketumbuh saya tidak karu-karuan. Tidak bisa ngomong lebih goblok dari itu. Lalu apa dasarnya, apa alasannya dalam konteks ini Bapak bukan Tuhan? Saudara, Unitarian atau siapapun tidak bisa menjelaskan. Yang bisa menjelaskan hanya doktrin Tritunggal. Satu Allah yaitu Bapa. Setuju. Tapi saya setuju juga Yesus adalah Allah, Roh Kudus juga adalah Allah. Tiga? Enggak. Karena hakikatnya satu. Jadi statement satu itu tidak ditabrak. Demikian juga satu Tuhan, yaitu Yesus. Ya Bapak juga Tuhan, jelas lah. Roh Kudus juga Tuhan. Tapi tiga Tuhan? Tidak. Karena hakikatnya cuma satu. Jadi cuma satu Tuhan. Bapa itu Tuhan, Anak itu Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tapi kita cuma punya satu Tuhan. Tidak menabrak statement tersebut. Kristen mempercayai memang cuma ada satu, baik Allah maupun Tuhan. Jadi Kristen termasuk agama yang monoteis. Cuma saya berikan tambahan monoteis yang tidak mutlak. Karena sekalipun satu hakikat, tapi tiga pribadi yang masing-masing adalah sepenuhnya Allah maupun Tuhan. Kita memang percaya hanya satu Allah atau hanya satu Tuhan. Dan ayatnya banyak ya. Ulangan 6 ayat 4, 1 Korintus 8 ayat 4, 1 Timotius 2 ayat 5, Yakobus 2 ayat 19. Saya berikan kata-kata dari Calvin. Tiga yang dibicarakan masing-masing adalah Allah sepenuhnya, tetapi tidak ada lebih dari satu Allah. Jadi ingat ya, hati-hati. Bukan masing-masing itu sepertiga Allah atau sepertiga Tuhan, tidak. Masing-masing Allah sepenuhnya, tapi tidak ada lebih dari satu Allah. Karena mereka satu hakikat. Tidak bisa diilustrasikan dengan cara apapun, saudara ya. Chandra, Indra, Budi, tiga pribadi, hakikatnya juga tiga.
hakikat dia dan hakikat saya itu sebetulnya sama. Tapi tetap hakikat dia dan hakikat saya bukan satu dan sama. Sama hakikatnya, hakikat manusia. Tapi bukan satu. Tiga hakikat, tiga pribadi. Dia tiga orang. Tapi kalau Bapa, Anak, Roh Kudus, pribadinya tiga, hakikatnya cuma satu. Tidak ada analoginya yang bagaimanapun yang bisa cocok dengan hal itu. Sekarang saya ajak saudara membandingkan dengan pengakuan iman Athanasius. Saya hanya ambil sebagian, ini 40 poin betulnya, 15 sampai yang ke-19. Langsung bacaan saya terjemahkan, ini terjemahan saya sendiri. Demikian juga Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi tidak ada tiga Allah, tetapi satu Allah. Demikian pula Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, dan Roh Kudus adalah Tuhan. Tetapi tidak ada tiga Tuhan, tetapi satu Tuhan. Karena sebagaimana kami didorong seperti itu oleh kebenaran Kristen untuk mengakui setiap pribadi secara terpisah atau individual sebagai Allah dan Tuhan, demikian pula kami dilarang oleh agama Katolik. Katolik ini bukan maksudnya gereja Roma Katolik ya. Katolik itu artinya universal atau am. Ya, oleh agama universal atau am untuk mengatakan bahwa ada tiga Allah atau Tuhan. Ini pentingnya pengakuan iman ini. Kalau saudara bisa bacakan terus di dalam gereja saudara, satu yang bagus tetapi panjang sekali, 40 poin. Ini menghabiskan waktu. Sekarang poin gitu saudara. Yesus disebut oleh Daud, padahal Yesus itu keturunan dari Daud ya. Dia 1000 tahun sebelum Kristus, jadi keturunan jauh sekali. Tapi kok disebut Tuhan oleh Daud? Dalam Matius 22 ayat 41-46, ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apa pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Anak itu bisa keturunan ya. Jadi anak Daud. Memang Mesias disebut anak Daud karena dia memang keturunan Daud. Kata Yesus kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia, Mesias, tuannya, ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku. Ini terjemahnya salah tuh ya. Duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia, menyebut Mesias tuannya atau Tuhannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula, keturunannya? Saudara tahu ada bapak menyebut anaknya Tuhan? Dan ini bukan bapak tapi saya tahu turunan berapa puluh generasi, saya tidak tahu. Lalu 46, tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Dan teks yang dimaksudkan oleh Yesus adalah Mazmur 110 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan kepada tuanku. Semua Indonesia ini ngawur ya. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Saya berikan catatan. Pertama dalam Mazmur 110 ayat 1, RSV sama salahnya dengan Indonesia, menerjemahkan dengan Lord huruf kecil, sehingga Tuhan huruf kecil atau Tuhan. Tetapi King James, NIV dan NASB secara benar menerjemahkan Lord dengan L huruf besar, Tuhan. Kedua, sedangkan dalam Mazmur 22 ayat 43, 44, 45 yang jelas merupakan suatu kutipan dari Mazmur 110 ayat 1 itu, King James, RSV, NIV, NASB semua menerjemahkan Lord dengan L huruf besar, Tuhan. Jelas ya? Baik Mazmur 110 ayat 1 maupun Matius 22 ini, terjemahan yang benar adalah Lord atau Tuhan. Karena dalam Matius 22 ayat 41-46 itu, tujuan Yesus berargumentasi adalah untuk membuktikan keilahiannya kepada orang-orang Yahudi. Itu kan keturunan.
kok disebut Tuhan bagaimana? Jadi dia mau membuktikan ini keturunan ini, Mesias itu. Dan Mesias itu kan dia sendiri. Ini Tuhan, ini Allah. Tujuannya membuktikan keilahian. Seorang penulis bernama H.P. Ligon berkata demikian, anak dari Daud adalah Tuhan dari Daud. Daud menggambarkan keturunannya yang agung, Mesias, sebagai Tuhannya. Mazmur 110 ayat 1. Ia adalah keturunan dari Daud. Orang-orang Farisi mengetahui kebenaran itu. Tetapi ia juga adalah Tuhan dari Daud. Bagaimana ia bisa adalah keduanya jika ia hanya manusia semata-mata? Hanya kepercayaan dari orang-orang Kristen yang bisa menjawab pertanyaan yang ditujukan oleh Tuhan kita kepada orang-orang Farisi. Anak dari Daud adalah Tuhan dari Daud karena ia adalah Allah. Sekarang dibalik, Tuhan dari Daud adalah anak dari Daud karena ia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Jadi jelas memang serangan Yesus pakai kutip satu ayat membungkam mereka yang tidak percaya keilahiannya. Sekarang poin satu, sebutan Tuhan bagi Yesus itu sebetulnya kontras dengan sebutan hamba atau budak. Paulus bukan hanya menyebut Yesus dengan sebutan Tuhan, tapi juga mengkontraskan sebutan tersebut dengan sebutan yang dia gunakan untuk dirinya sendiri, yaitu hamba atau budak. Bahasa Yunani doulos. Hal ini terjadi dalam banyak tempat. Saya berikan contoh Roma 1 ayat 1 dan 4. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Sekarang ayat 4. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dia sebut dirinya hamba, Yesus dia sebut Tuhan. Memang kontrasnya begitu. Kalau Tuhan, kontrasnya itu pegawai, pelayan. Tuhan, kontrasnya hamba atau budak. B.B. Warfield, ahli teologi reform, hamba adalah kata yang berhubungan dengan kata Tuhan, dan hubungan kedua kata ini harus diambil pada puncaknya. Pada waktu Paulus menyebut dirinya sendiri hamba Kristus Yesus, ia menyebut Kristus Yesus Tuhannya dalam arti yang paling lengkap yang bisa diberikan kepada kata itu. Bandingkan Roma 1 ayat 1 dan Kolose 3 ayat 4. Saya tidak berikan ayatnya. Jadi saya berikan catatan lagi, saudara. Ingat, pertama, lawan kata dari Tuhan adalah hamba. Lawan kata dari Tuhan adalah atau pelayan atau pegawai. Kalau kata Tuhan untuk Yesus diganti dengan Tuhan, maka Paulus sebetulnya mesti menyebut dirinya pelayan atau pegawai dari Kristus Yesus dan bukan hamba dari Kristus Yesus. Yang kedua, bukan hanya Paulus yang menyebut dirinya hamba sebagai kontras dengan sebutan Tuhan terhadap Yesus, tapi juga tiga orang ini ya. Yakobus, kita lihat Yakobus 1 ayat 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Dia sebut hamba, tapi Yesusnya sebut Tuhan. Lalu kedua, Petrus, dalam 2 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus. Saya langsung baca bagian akhirnya. Melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Sebut Yesus Tuhan, sebut dirinya hamba. Yang ketiga, Yudas. Ini bukan Yudas Iskariot ya, karena ada Yudas yang bukan Iskariot sebagai murid. Juga ada Yudas yang adalah saudara tiri dari Yesus. Saya kira ini adalah Yudas yang adalah saudara tiri dari Yesus, tapi yang pasti bukan Yudas Iskariot. Yudas 1 dan 4. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus dan sebagainya. Lalu bagian akhir, yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara, kontras dari Tuhan adalah
hamba atau budak. Kalau saudara adalah orang Kristen, saya kira ribuan atau puluhan ribu atau ratusan ribu kali saya menyebut Yesus dengan sebutan Tuhan. Tuhan, Tuhan Yesus Kristus dan sebagainya. Bolak-balik dalam doa dan sebagainya menyebut Yesus Tuhan. Apakah saudara sadar? Kalau saudara betul-betul mengakui dia sebagai Tuhan, berarti saudara adalah hamba atau budaknya. Sadar atau tidak? Kalau saudara memang adalah hamba atau budak dari Yesus, ingat ya, hamba beda dengan pegawai atau pelayan. Pegawai atau pelayan punya hak, masih punya. Mereka mau keluar, bisa. Tapi hamba itu milik dari Tuhannya, pemiliknya. Dia tidak punya hak apapun, dan tugasnya mentaati dan melayani mutlak tanpa membantah. Kira-kira saudara cocok dengan sebutan hamba itu ke depan saudara? Tidak membantah, tunduk mutlak dan sebagainya, tidak merasa diri punya apa-apa, semua diriku punyanya Tuhan Yesus. Apakah itu ada dalam diri saudara atau tidak? Kalau tidak, sebutan kosong menyebut Yesus Tuhan, tidak ada gunanya. Kan kita masuk poin yang kedua. Yesus bangkit dari antara orang mati, dan itu yang kita rayakan pada hari ini. Pertama saudara, kita harus mempercayai baik kematian Yesus maupun kebangkitan Yesus. Tidak mungkin percaya Yesus bangkit kalau kita tidak percaya bahwa dia mati lebih dulu. Apanya yang bangkit kalau tidak pernah mati? Dan mati itu pun kita bukan hanya percaya dia sekedar mati, tapi seperti yang saya jelaskan dalam Jumat kemarin, mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dan tidak ada gunanya sekedar percaya Yesus mati kalau kita tidak percaya bahwa Yesus mati untuk menebus dosa kita. Jadi percaya Yesus mati itu harus benar ya, bukan cuma mati, bukan asal mati, tapi mati untuk menebus dosa. Dan sebaliknya sekarang, tidak ada gunanya mempercayai kematian Yesus untuk dosa-dosa kita kalau kita tidak mempercayai kebangkitannya dari antara orang mati. Kalau saudara sudah mendengar khotbah Jumat Agung saya, dan saudara sudah percaya Yesus mati untuk dosa-dosaku, maka sekarang ada tambahannya. Tidak cukup cuma ini, harus percaya juga Yesus bangkit dari antara orang mati. Dalam teks khotbah yang hari ini kita gunakan, dikatakan dengan jelas bahwa iman dalam persoalan kebangkitan Kristus ini merupakan syarat keselamatan. Mari kita baca ulang Roma 10:9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi mesti percaya dua-dua ya, Yesus Tuhan dan Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini dua-dua syarat selamat. Makanya kalau kita nginjili orang, kita menantang atau menyuruh orang untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kebangkitan mungkin tidak selalu ditekankan, tapi sebetulnya mestinya juga dibicarakan. Harus dia percaya Yesus juga bangkit dari antara orang mati. Karena dalam ayat ini salah satu syarat selamat. Perhatikan iman saudara. Apakah saudara mencakup kebangkitan Kristus dalam iman saudara? Pertama tentu dalam pengertian, tapi secara iman sungguh-sungguh, Yesus yang mati untuk dosa-dosaku pada Jumat, dia bangkit pada Paskah. Saudara percaya itu? Yang kedua, saya akan memberikan bukti kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Pertama saudara, buktinya adalah kubur yang kosong
Saya bacakan Yohanes 20 ayat 1 sampai 9 supaya saudara melihat konteksnya. Pada hari pertama minggu itu, hari pertama itu hari Minggu ya, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di sana. Mayatnya tidak ada. Dia cuma melihat kain kapannya. Kain kapannya membungkus mayatnya. Kalau masih membungkus, mesti melihat kain kapan maupun mayat. Tidak ada. Hanya lihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tapi akan di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Petrus maupun Yohanes, murid yang dikasihi Yohanes, melihat kubur yang kosong dan mereka percaya. Ayat 9, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Perhatikan ya, fakta tentang kubur yang kosong menyebabkan Yohanes yang disebut murid yang dikasihi Yesus percaya bahwa Yesus telah bangkit. Karena kita masuk poin B. Bukti kedua, Yesus berulang kali menampakkan diri setelah kebangkitannya. Dan untuk ini ada banyak sekali saksi berlimpah-limpah, terlalu banyak boleh dikatakan. Tapi perlu saya jelaskan lebih dulu ya. Yang dimaksud dengan saksi kebangkitan Kristus itu bukanlah orang yang melihat Kristus yang tadinya mati ya. Saya tidak tahu bungkusnya itu kain kapan bagaimana ya, mata terbungkus atau enggak. Kalau mata tidak terbungkus, matanya merem gitu ya, tertutup ya. Lalu waktu dia bangkit, pertama-tama buka matanya. Ada saksi yang melihat itu? Tidak ada. Lalu dia duduk, lalu dia buka kain kapannya, lalu dia nembus batu itu dan keluar. Kalau saksi diartikan dalam arti orang yang melihat hal itu, menyaksikan hal itu, maka saksi dalam arti seperti itu memang tidak ada. Tapi tidak dibutuhkan saksi seperti itu. Yang ada adalah saksi-saksi yang melihat Kristus yang sudah bangkit. Dan ini sangat banyak. Mari kita melihat ayat-ayatnya ya. Matius 28 ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Jelas ini sudah bangkit. Lukas 24, 15, 16. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Jadi memang banyak kasus setelah kebangkitan Yesus tak dikenali, sampai saat tertentu baru dia membuka mata mereka atau bagaimana sehingga mereka baru akhirnya mengenali. Jadi rupa-rupanya memang ada perubahan penampilan atau bagaimana, saya tidak ngerti karena Alkitab tidak menjelaskan sama sekali antara Yesus sebelum mati dan Yesus setelah bangkit, sehingga berulang kali tidak dikenali. Karena Lukas 24 ayat 29 dan 31. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Apakah terbukanya karena kebiasaannya memecah roti itu mereka melihat, atau
Tuhan memang membukakan mata yang tadi buta. Saya tidak tahu yang mana. Tapi pokoknya saat ini lalu mereka mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu kedua 4 ayat 33 sampai 36. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Jelas bahwa tubuh kebangkitannya punya kualitas yang berbeda, yang dulu tidak pernah dia bisa lakukan. Tertutup semua, tutup masuk, tutup hilang. Setelah kebangkitan, tubuhnya punya kualitas yang berbeda. Kalau nanti kita sudah mengalami kebangkitan orang mati, saya percaya kita juga punya tubuh yang seperti itu. Dari sini mau pergi ke ruko itu tinggal lewat saja, bles, tembus temboknya. Enak juga kan? Tidak butuh pintu. Kalau bangun rumah tidak butuh pintu apa-apa, tidak butuh jendela, tidak butuh apa. Mau keluar, tembus tembok. Kalau sudah Yohanes 20, 14 sampai 16. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ini ayat yang tadi saya bacakan, ayat 15 ya. Kata Yesus kepadanya, ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuan, Sir, padahal ini kurios. Jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Tuhan itu muncul 3 kali dalam terjemahan kita. Ini ngawur sudah ya. Sebetulnya jika engkau yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana engkau meletakkan dia. Hanya kata pertama yang adalah Tuhan, kedua yang ketiga bukan Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Maria. Baru sekarang dia kenal. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Karena Yohanes 20:19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, hari pertama hari minggu ya, ini persis hari kebangkitan dia. Berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Pintu terkunci ya. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kalau maling punya tubuh kebangkitan, silakan kita dulu. Rumah kita dikunci, tidak ada gunanya. Tapi maling mestinya tidak masuk surga ya. Tapi kalau malingnya bertobat, ya kalau dia bertobat, dia di surga sudah tidak nyolong, sudah jadi maling. Atau dia mati disempurnakan. Sekarang Yohanes 20:26. 8 hari kemudian, ingat ya, ngitung 8 hari itu sama seperti ngitung 3 hari. Sebagian dari 1 hari dianggap 1 hari penuh. Berarti 8 hari dari Yohanes 20:19 itu hari Minggu. Minggu dihitung 1, Senin 2, dan pakainya. Hari ke-8 itu hari Minggu lagi. Jadi ini 1 minggu setelah Paskah atau hari kebangkitan Kristus. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tidak sekali, 2 kali, berulang kali sudah ya. Pintu terkunci, dia tahu-tahu datang, tahu-tahu hilang, dan sebagainya. Sekarang lagi panjang ini Yohanes 21 ayat 1-14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, ada anak Zebedus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai.
Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Jadi mungkin mukjizat ini membuat sadar, oh itu Yesus. Jadi itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. So, tidak berpakaian itu bukan telanjang ya. Memang dalam istilah mereka kata bisa berarti betul-betul telanjang bulat sama sekali tidak pakai pakaian. Tapi kalau orang di sana biasa pakai jubah, kalau jubahnya dibuka, hanya ada pakaian dalam, dan pakaian dalam mereka itu beda total dengan pakaian dalam kita. Itu disebut telanjang. Ya, jangan pikirkan Petrus mancing ikan dengan telanjang bulat, bukan itu ya. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada dari murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Karena ayat yang lain yang bukan berbentuk cerita, Kisah 2:32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kisah 3:15, demikian ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Kisah 5:30-32, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Kisah 10:40-41, Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, seluruh Israel, tidak, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. 1 Korintus 15, 5-8, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas itu Petrus, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Mungkin 12 murid itu mencakup rasul yang ditambahkan kepada 11 orang dalam kisah rasul itu ya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Tidak tahu persis kapan terjadinya, tapi Paulus mengatakan ini firman Tuhan dan ini pasti benar. Menampakkan dirinya kepada 500 orang lebih sekaligus. Luar biasa. Saksi biasanya contoh 2 atau 3, ini 500 lebih. Dan dikatakan kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, adik tirinya, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi saudara, kebangkitan Kristus saksinya banyak. Tapi ingat saya sudah katakan, kalau bangkitnya matanya melek, nembus kubur, tidak ada. Tapi mereka tahu dia mati.
Mereka tahu dia dikubur. Tahu-tahu mereka tahu dia jalan-jalan di luar dengan masih ada bekas paku dan tombak dan sebagainya. Dan mereka tahu itu Yesus. Ini yang dimaksud dengan saksi. Dan ada lebih dari 500 orang. Begitu pentingnya kebangkitan itu dipercaya. Sampai Tuhan memberikan saksi lebih dari 500 orang. Sebetulnya ada lagi perempuan-perempuan, tapi dalam ayat-ayat ini semua tidak dibahas. Mungkin karena perempuan itu direndahkan pada saat itu, sehingga saksi perempuan itu tidak terlalu ada gunanya. Maka yang diberikan di sini cuma yang laki. Tapi jumlahnya melampaui 500 orang. Ini luar biasa penting. Dan karena itu adalah sesuatu yang bodoh kalau kita mengaku Kristen, percaya Alkitab, tetapi tidak percaya Kristus yang mati pada Jumat Agung, bangkit pada Paskah, mengalahkan maut, mengalahkan setan, mengalahkan dosa. Yesus mati itu memikul hukuman dosa. Kalau hukuman dosa belum beres, dia tidak bisa bangkit. Fakta bahwa dia bangkit menunjukkan, membuktikan bahwa dosa yang dia pikul hukumannya betul-betul sudah beres. Kalau dosa kita, orang pilihan, orang percaya, memang sudah beres, apa yang membuat kita tidak yakin masuk surga? Kalau saudara tidak yakin masuk surga, renungkan hal ini. Kalau saudara orang percaya dan ada satu saja dosa saudara yang belum dibereskan Yesus, Yesus tidak bisa bangkit. Karena upah dosa dalam maut tetap harus dia pikul. Selama itu belum selesai. Fakta dia bangkit membuktikan tidak ada dosa orang percaya atau orang pilihan yang belum dibereskan. Dan karena semua orang percaya, semua orang pilihan, harus yakin kapanpun kita mati, kita masuk surga. Kita satu dengan Yesus yang menang. Kita bisa kalah dalam banyak pertempuran, jatuh dalam dosa ini, dosa itu, dan sebagainya. Bisa dan pasti. Tidak ada orang yang tidak jatuh. Tapi seluruh peperangan kita tidak bisa kalah. Kita satu dengan Kristus yang menang, kita juga menang. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Kristus bangkit pada hari yang ketiga. Saya buat satu khotbah, sudah bisa saudara tonton. Di situ saya jelaskan mendetail, di sini saya jelaskan sederhana saja. Ini tidak berarti bahwa Kristus berada dalam kuburan atau mati selama 3 kali 24 jam, 72 jam, tidak. Karena tradisi orang Yahudi dalam menghitung hari, tadi sudah saya katakan waktu 8 hari itu ya, 3 hari sama saja. Jumat itu cuma sebagian dari 1 hari dia matikan. Dia matikan jam 3 sampai jam 6 sudah berubah hari. Karena perubahan hari mereka jam 6 sore. Jam 6 sore sudah masuk Sabtu. Jumatnya cuma 3 jam. Tidak peduli. Dianggap 1 hari penuh, bahkan dianggap 1 hari 1 malam. Seluruh Sabtu dia dalam kubur 24 jam. Sabtu sore jam 6 masuk Minggu. Sampai Minggu pagi dini hari. Maka saudara itu paling-paling mungkin jam 6, kalau dia bangkit jam 4, ya 10 jam. Jadi saudara, kalau dijumlah semua, memang ini sebagian hari, yang ini sebagian hari, cuma Sabtu yang seluruh hari. Tapi cara orang Yahudi mengatakan ini 3 hari, bahkan dikatakan 3 hari 3 malam. Kalau dia hitung-hitung, dia mati cuma sekitar 37-38 jam. Tapi ini tidak bertentangan misalnya dengan Matius 12 ayat 40 yang mengatakan 3 hari 3 malam. Ini cara mereka, kebudayaan mereka,
tradisi mereka dalam berbicara, sebagian dari satu hari dianggap satu hari penuh. Saya punya argumentasi yang lain sebetulnya. Kalau saudara mau lihat video saya tentang 3 hari 3 malam. Argumentasinya sangat kuat dari Alkitab bahwa memang itu cara mereka menghitung hari. Karena poin yang keempat, saudara, Yesus disebut sebagai yang pertama atau yang sulung yang bangkit dari antara orang mati. Nah, ini perlu dijelaskan ya. Kenapa? Ada banyak peristiwa kebangkitan yang terjadi sebelum kebangkitan Yesus. 1 Raja-Raja 17 ayat 17-24, ini Elia yang membangkitkan. 2 Raja-Raja 4 18 ayat 37, Elisa membangkitkan. 2 Raja-Raja 13 ayat 21, mayat mau dikubur, kena tulang Elisa mati. Kena tulangnya, mayat itu bangkit. Markus 5 21 43, Lukas 7 11 17, Yohanes 11 1-44. Ini semua Yesus yang melakukan. Lalu Matius 27 52 ayat 53, ini saya tidak tahu karena penafsirannya pro kontra, tapi saya berpendapat ini memang sebelum kebangkitan Yesus ya. Jadi pada waktu Yesus mati, ada gempa bumi, kuburan terbelah, orang-orang kudus bangkit masuk ke kota. Ada lagi beberapa, tapi mungkin itu dibangkitkan oleh Petrus dan Paulus, itu terjadi setelah kebangkitan Kristus. Tidak saya masukkan sini. Yang di sini sebelum kebangkitan Kristus. Lalu kenapa Yesus tetap disebut yang pertama atau yang sulung bangkit dari antara orang mati? Kisah Rasul 26 ayat 23 kita baca ya. Yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati dan sebagainya. 1 Korintus 15 20-23. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Lalu lanjut ayat 23. Tapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi saudara, kita mendapatkan tubuh kebangkitan yang sama dengan tubuh kebangkitan Kristus bukan pada saat kita mati, tapi pada saat Yesus datang kembali kedua kalinya. Kolose 1:18, ialah kepala tubuh yaitu jemaat, ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Wahyu 1 ayat 5, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan terusnya. Mengapa saudara kebangkitan Yesus bisa disebut sebagai yang pertama atau sulung? Karena kebangkitan Yesus berbeda dengan kebangkitan orang-orang sebelum dia. Banyak peristiwa kebangkitan sebelum dia, semua berbeda dengan kebangkitan dari Yesus. Bahkan kebangkitan setelah kebangkitan Yesus, orang yang dibangkitkan Petrus, orang yang dibangkitkan Paulus, kebangkitannya tetap berbeda. Bedanya apa? Dua, saudara. Pertama, poin A, setelah Yesus bangkit, dia hidup selama-lamanya. Kalau orang-orang yang lain itu setelah bangkit, dia pasti mati lagi. Memang tidak pernah diceritakan, tapi itu pasti. Alasannya berhubungan dengan alasan kedua. Poin B, Yesus bangkit itu memang tubuh lama ya. Ingat baik-baik, tubuh lama yang dipakukan, disosok tombak dan sebagainya itu dibangkitkan, tapi langsung diubahkan menjadi tubuh kebangkitan. Karena itu punya kualitas berbeda, lalu bisa menembus tembok dan sebagainya. Tapi orang-orang yang lain yang dibangkitkan, apakah sebelum atau sesudah Yesus? Hanya bangkit dengan tubuh lamanya, titik. Tidak ada perubahan ke tubuh kebangkitan. Karena itu mereka harus mati lagi. Mereka menjadi perkecualian untuk Ibrani 9:27. Setiap orang tentukan hanya mati satu kali. Orang-orang ini mati 2 kali. Memang ada perkecualian. Ada yang tidak pernah kematian, mengalami kematian. Elia, Henokh.
dan juga orang-orang Kristen yang masih hidup pada saat Yesus datang kedua kali langsung diubahkan tanpa mengalami kematian. Jadi Ibrani 9 ayat 27 jelas memang ada perkecualiannya. Tapi saya sudah menjelaskan, Yesus tetap disebut yang pertama atau yang sulung bangkit dari antara orang mati, karena kebangkitan dia berbeda dengan kebangkitan orang-orang lain sebelum dia maupun sesudah dia. Karena poin yang kelima, kebangkitan Yesus dari antara orang mati sangat berhubungan dengan ketuhanan Yesus. Ini yang saya tekankan sebagai tema dari khotbah ini. Kebangkitannya berhubungan dengan ketuhanannya. Kebangkitannya membuktikan dia adalah Tuhan, bahkan juga adalah Allah. Tuhan dan Allah itu dua kata yang berbeda. Ya, tapi kalau Tuhan dalam arti kata setinggi-tingginya, dia pasti Allah dalam arti kata setinggi-tingginya juga. Jadi kebangkitan membuktikan dia adalah Tuhan maupun Allah. Dan berbalik, karena dia Tuhan, karena dia Allah, tidak mungkin dia dikalahkan oleh maut lalu mati dan terus-menerus mati. Jadi dua ini sangat berhubungan. Karena mari kita melihat beberapa ayat. Poin A, Kisah 2 ayat 23, 24, 32, 36. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin, ya perhatikan, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Dia Tuhan, kalau sama maut kan lucu, saudara. Ya, tidak mungkin. Ayat 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, kata-kata yang saya garis bawah dan warna biru ini sesuatu yang perlu dibahas ya. Kata membuat bagian akhir itu ya, tidak berarti bahwa tadinya Yesus bukan Tuhan, bukan Kristus, lalu oleh Bapa dibuat menjadi Tuhan dan Kristus. Saudara ingat ya, Allah pun tidak bisa membuat yang non Allah menjadi Allah, atau yang non Tuhan menjadi Tuhan. Non Allah itu pasti tidak kekal, ada titik awalnya. Kalau dibuat menjadi Allah, dia menjadi kekal. Allah pun tidak bisa mengubah demikian. Non Tuhan menjadi Tuhan sama saja. Jadi saudara, lalu apa artinya kalau dikatakan Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus? Ayat ini sering diserang oleh orang-orang Islam. Allah membuat Yesus jadi Tuhan. Ya, dan saya jawab seperti ini. Allah pun tidak bisa membuat yang non Tuhan jadi Tuhan, atau non Allah menjadi Allah. Saya jelaskan sekarang. J.E. Alexander mengatakan bahwa ada dua kemungkinan arti, yaitu pertama, ini menunjukkan ketetapan ilahi atau rencana kekal dari Allah. Jadi dalam ketetapan ilahi itu, Yesus memang ditetapkan sebagai Tuhan dan Kristus. Tapi saya tidak terlalu setuju dengan yang pertama ini. Yang kedua, ini hanya menunjuk pada suatu pernyataan kepada dunia, suatu proklamasi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Lansky mengatakan bahwa kata-kata ini dihubungkan dengan human nature dari Kristus atau hakikat manusia dari Yesus. Tapi tentu hakikat manusia ini tidak disoroti sendirian, tapi bersama-sama dengan divine nature atau hakikat ilahi. Tapi saudara, pokoknya saya menganggap kata-kata dalam ayat 36 itu hanya suatu tindakan dari Allah untuk memproklamirkan kepada seluruh dunia bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Dan perlu diperhatikan konteks dari Kisah 2 ayat 36 ini. Ayat ini didahului oleh khotbah Petrus tentang pembunuhan terhadap Yesus oleh orang-orang Yahudi dalam ayat 23, lalu disusul dengan pemberitaan tentang kebangkitan Kristus
kenaikannya ke surga, dan duduknya dia di sebelah kanan Allah dalam ayat 24 sampai dengan 35. Jadi sekalipun orang-orang Yahudi tidak mempercayai klaim Yesus bahwa dia adalah Tuhan dan Kristus, tetapi Allah memproklamirkan, menyatakan kedua hal itu kepada dunia dengan cara membangkitkan Kristus dari antara orang mati, mengangkatnya ke surga, dan sebagainya. Jadi saudara, kebangkitan Kristus membuktikan dia Tuhan. Sekarang poin B, ini membuktikan dia Allah, saudara ya. Sebetulnya Tuhan dan Allah sudah saya katakan dua kata yang berbeda. Tapi kalau dia sungguh-sungguh Tuhan, dia pasti sungguh-sungguh Allah. Kalau dia sungguh-sungguh Allah, dia pasti sungguh-sungguh Tuhan. Tidak bisa tidak. Roma 1 ayat 1-4 dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, tetapi menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi bagian yang saya garis bawahi ayat 4 ini, kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah dan Tuhan. Ingat bahwa istilah anak Allah harus ditafsirkan menurut pengertian zaman itu di sana. Dan itu berarti atau adalah Allah atau setara dengan Allah. Yohanes 5:18, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian, ini pakai kata menyamakan, salah ya, seharusnya menyetarakan dirinya dengan Allah. Pada waktu dia mengatakan Allah adalah Bapaknya sendiri, dengan demikian menyetarakan dirinya dengan Allah. Loh, kita kan juga sebut Allah itu Bapak, berarti kita juga menyetarakan? Tidak, saudara. Kita anak Allah dalam arti anak yang diadopsi. Tadinya bukan. Semua kita lahir sebagai anak setan. Pada saat kita percaya Kristus, kita diadopsi menjadi anak Allah. Yesus tidak. Dia anak Allah dalam arti yang sesungguhnya, bukan adopsi. Betul-betul diperanakan secara kekal di eternal generation of the Son. Saya tidak ingin membahas itu saat ini. Videonya ada kalau saudara mau nonton. Jadi Bapak memperanakan anak secara kekal, sehingga Bapak dan anak sama kekalnya, dan dia betul-betul adalah anak Allah, beda dengan kita. Kita masuk poin yang ketiga, syarat keselamatan atau pembenaran. Pertama, saudara, kita harus mempercayai kedua hal tersebut di atas dengan hati kita. Dua hal itu, ketuhanan Yesus dan kebangkitan Yesus, dan mengakuinya dengan mulut kita. Ini merupakan syarat keselamatan. Roma 10:9 dan 10 saya bacakan sekali lagi. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Percaya dalam hati itu tidak boleh hanya dalam hati. Mulutnya juga harus berani mengaku. Tapi mulutnya mengaku, hatinya tidak percaya, itu munafik dan itu bukan iman. Pengakuan dengan mulut kepada orang-orang lain merupakan sesuatu yang penting, karena adanya kata-kata Yesus dalam Matius 10:32 dan 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Tapi ingat ya, mengaku itu penting, tapi harus disertai kepercayaan dari hati.
Kalau hati saudara tidak percaya, tidak ada gunanya. Ngaku dengan mulut Tuhan Yesus tidak ada gunanya sama sekali. Wycliffe mengatakan demikian. Pengakuan dengan mulut dan kepercayaan dalam hati menunjuk pada tanggapan luar atau lahiriah dan dalam atau batin dari orang percaya. Keyakinan batinnya harus mempunyai pernyataan di luar atau lahiriah melalui mulut. Pada waktu ia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, ia menegaskan kealahan Kristus dan pemuliaan atau peninggiannya, dan fakta bahwa ia orang percaya adalah miliknya. Kepercayaan dari seseorang tentang kebangkitan menunjukkan bahwa ia tahu bahwa Allah bertindak dan menang pada salib. Orang yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan mempunyai kepercayaan atau keyakinan seperti itu akan mendapatkan keselamatan. Saya ingat ya, percaya Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Allah itu mutlak. Saya tempoh hari membahas bagaimana orang yang tidak percaya di tunggal selamat atau enggak. Dan saya katakan kalau orangnya mengikuti Sabellianisme, ada kemungkinan, saya tidak katakan dia selamat, tapi ada kemungkinan dia selamat. Karena Sabellianis itu percaya Yesus itu Allah. Yang tidak dipercaya adalah Bapa, Anak, dan Roh. Itu 3 pribadi. Mereka percaya cuma 1 pribadi, tapi 3 perwujudan. Tapi Yesus Allah, Sabellianis yang asli percaya itu. Kalau dia belum mengerti tentang Tritunggal, saya membuka kemungkinan orang itu selamat. Tapi ini beda dengan orang yang termasuk dalam Arianisme, Unitarian, Saksi Yehova, tidak percaya Yesus Allah. Bukan cuma tidak percaya Tritunggal, tapi tidak percaya Yesus Allah, tidak percaya Yesus Tuhan. Mereka percaya Yesus suatu Allah. Malaikat Mikael kalau didesak bukan Allah sama sekali. Dan mereka percaya Yesus Tuhan dan bukan Tuhan. Padahal ayat ini memberikan persyaratan. Kalau mau selamat harus percaya Yesus adalah Tuhan. Yesus bangkit membuktikan ketuhanan. Yesus Tuhan, tidak mungkin dia tidak bangkit. Sangat berhubungan. 2 hal ini harus dipercaya untuk bisa selamat. Karena pertama, saudara, kita masuk ke kedua ya. Kata-kata percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati harus dihubungkan dengan kematian Kristus. Dan semua ini harus dihubungkan dengan keselamatan kita dari dosa-dosa kita. Adam berkata demikian, percayalah dalam hatimu bahwa ia yang mati untuk pelanggaran-pelanggaranmu telah dibangkitkan untuk pembenaranmu, dan bersandar sepenuhnya kepadanya untuk pembenaran itu, dan engkau akan diselamatkan. Saya perhatikan kata-katanya. Percaya dalam hati bahwa dia yang mati untuk pelanggaran-pelanggaranmu telah dibangkitkan untuk pembenaranmu. Bahwa dia bangkit menunjukkan dosa kita beres, maka kita dinyatakan benar, justification, pembenaran. Lalu dikatakan, ditambahkan lagi, dan bersandar sepenuhnya, perhatikan kata sepenuhnya, kepadanya untuk pembenaran itu, dan engkau akan diselamatkan. Bersandar sepenuhnya kepadanya. Kalau orang percaya bahwa selamat itu terjadi karena iman dan baptisan, iman dan perbuatan, ini bukan bersandar sepenuhnya kepadanya, bersandar sebagian kepadanya, sebagian lagi baptisan atau perbuatan baik mereka. Ini tidak selamat, saudara. Makanya saya tidak habis pikir bagaimana ada orang-orang yang injili, katanya injili, tapi mengakui Katolik sebagai saudara seiman. Katolik itu beda dasari dengan kita. Ortodoks sama, karena mereka sama-sama percaya keselamatan karena iman dan perbuatan baik. Ini tidak cocok dengan kata-kata Ellen Clark ini, bersandar sepenuhnya kepadanya.
Kalau saya katakan, oh ini kan kata-kata orang, saya punya ayatnya, tinggal baca Efesus 2 ayat 8 dan 9. Hanya karena iman, bukan perbuatanmu, bukan usahamu dan sebagainya dihancur leburkan. Perbuatan kita dihancur leburkan. Hanya iman. Ini bukan hari reformasi, tapi tetap sola fide. Hanya iman. Harus ditekankan. Kalau saudara masih percaya bahwa karya Kristus di atas kayu salib itu kurang, harus ditambah dengan apapun. Saya jamin saudara akan berakhir di neraka kalau saudara tidak bertobat dari kepercayaan sesat itu. Kalau mau percaya Yesus, percayalah bahwa karya Kristus di atas kayu salib, kematian, kebangkitan, membereskan seluruh dosa kita tanpa ada andil kita sedikit pun. Kalau mau dipaksakan ada andil kita dalam keselamatan kita, andil kita itu cuma dosa. Dari mana kita perlu ditebus? Tapi siapapun punya pikiran andil perbuatan baik, apakah itu ketaatan, apakah itu baptisan, apakah itu pergi ke gereja, apakah itu pelayanan, memberi persembahan, pengakuan dosa sebelum kematian. Ini banyak orang dosa, tidak sempat ngaku dosa, tahu mati, serangan jatuh, bleksek, masuk surga enggak? Loh, dia percaya apa enggak? Kalau dia percaya, dosa yang belum diakui itu pun sudah dibayar oleh Kristus, bukan? Lalu kenapa kita tidak menganggap dia masuk surga? Saya cuma tanya, dia percaya atau tidak? Itu suka diketahui memang. Tapi pokoknya kalau dia percaya, tidak peduli dia berbuat dosa, lalu tidak sempat mengakui dan dia mati, dia tetap selamat. Orang yang mati mendadak itu banyak, saudara. Bahkan dari kalangan orang Kristen. Kalau mati harus mengaku dosa dulu, banyak orang yang tidak sempat. Di samping itu jadi ajaran sesat, iman plus perbuatan. Karena pengakuan dosa itu perbuatan kita. Jadi saudara, sola fide itu harus ditekankan. Hanya iman. Cuma imannya mesti benar. Bukan sekedar percaya Yesus ada, bahkan bukan sekedar percaya Yesus mati, tapi Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Dan juga percaya Yesus bangkit dari antara orang mati. Percaya Yesus Tuhan dan Allah dalam arti kata setinggi-tingginya. Ini hal-hal mutlak yang harus kita percaya. Dan kita bersandar hanya kepada karya Kristus, dan bukan sedikit pun pada karya kita sendiri, perbuatan kita yang seperti kain kotor. Poin ketiga, kalau saudara pada saat ini tidak mau mengakui Yesus seperti itu sebagai Tuhan dan sebagai Allah dan sebagainya, saudara akan dipaksa untuk mengakuinya pada akhir zaman. Tapi cilakanya, saudara tetap tidak akan diselamatkan. Mari kita lihat Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ada orang-orang yang menafsirkan ayat ini tidak menunjuk pada akhir zaman kedatangan Yesus yang kedua. Tapi saya tidak setuju pandangan itu. Segala lidah segala lutut bertelut, semua lidah mengaku. Tidak bisa tidak. Saya percaya ini kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Yang tidak percaya pun begitu ketakutan berlutut tiarap mungkin dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi terlambat. Tidak ada gunanya. Dipaksa mengaku, tapi tidak ada gunanya. Tidak diselamatkan. Jadi saudara, apakah tidak lebih sekarang ini, mumpung masih ada gunanya, Yesus belum datang kembali kedua kalinya,
saudara masih hidup dan belum mati, saudara berlutut mengaku dia sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai juru sama saudara, penebus saudara, saudara selamatkan. Kalau tidak, pada akhir zaman dipaksa berlutut mengaku Yesus sebagai Tuhan tanpa ada gunanya, tetap dibuang selama-lamanya ke dalam neraka. Saudara, apakah saudara percaya dengan hati saudara, mengaku dengan mulut saudara bahwa Yesus adalah Tuhan dan bahwa Allah telah membangkitkannya dari antara orang mati? Kiranya Tuhan memberkati saudara. Selamat Hari Paskah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami boleh mendengar sebagian firman tentang kebangkitan, tentang Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, tentang iman saja. Semuanya adalah doktrin-doktrin dasar dalam kekristenan. Siapapun yang belum percaya, tolong mereka percaya. Dan kami yang sudah percaya, mungkin kami merasa kalah dalam banyak pertempuran. Tapi biarlah kami diyakinkan bahwa kami tidak mungkin kalah dalam seluruh peperangan. Karena kami satu dengan Kristus yang telah bangkit, yang adalah Tuhan dan Allah, dan yang telah menang. Biarlah Paskah ini mengubahkan kami, memberikan kami betul-betul hidup yang berkemenangan. Tak peduli betapapun banyak pertempuran di mana kami kalah dan jatuh dalam dosa, biarlah kami tetap yakin bahwa pada akhirnya kami diselamatkan. Bukan sama sekali karena kebaikan kami, tapi karena kami beriman, dan iman itu pun dianugerahkan kepada Kristus yang adalah Allah dan Tuhan, yang menjadi manusia dan mati untuk dosa-dosa kami dan bangkit untuk pembenaran kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.